Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari pertama kita panjatkan puji syukur. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Ghafur. Puji syukur kita panjatkan kepadanya karena sampai dengan hari ini kita diberikan satu nikmat yang utama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu. Alhamdulillah, asbab dari nikmat-nikmat Allah tersebut, kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, kita masih mampu melangkahkan kaki-kaki kita menuju rumah Allah ini. Asbab dari nikmat-nikmat Allah tersebut, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu. Kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, kita mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah di rumah Allah ini. Mudah-mudahan kita mampu untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena para istiqomah itu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin hari ini dikurangi nikmatnya, dikurangi nikmat sehatnya, dikurangi nikmat-nikmatnya. Kita yang hadir di sini pun diberikan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat terserah, mari senantiasa kita sanjung lakukan kepada beliau qudwah kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Baitul Jannah, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya dari calon-calon ahli surga. Hari ini kita akan membahas tentang maksiat lisan. Karena memang luar biasa tentang lisan ini. Katakan juga bahwa banyak penghuni dari neraka nanti, bahwa sesungguhnya penduduk neraka itu asbab dari tidak bisa menjaga dua hal. Dua hal ini apa? Yang pertama adalah lisan, yang kedua tidak mampu menjaga kemaluannya. Penghuni neraka banyak sekali dari golongan mereka yang tidak bisa menjaga hal ini. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana ataupun apa saja sih yang termasuk dalam dosa-dosa lisan, maksiat-maksiat lisan. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa termasuk maksiat lisan, katakan bahwa yang pertama adalah ghibah. Ini ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah ini membicarakan keburukan orang lain, membicarakan aib-aib orang lain. Kadang-kadang kita masih sering berdalih, mencari-cari pembenaran. Ustaz, ini yang saya katakan fakta. Ustaz, ini yang saya katakan benar. Kadang-kadang kita masih mencari pembenaran demikian, mencari alasan-alasan. Padahal tatkala kita membicarakan keburukan orang lain, membicarakan aib-aib orang lain pada sesuatu yang bukan tempatnya, maka sesungguhnya itu yang dikatakan ghibah. Dan dikatakan bahwa apa? Ghibah ini tatkala dilakukan, gunjingan ini akan mengumpulkan apa ghibah? Gunjingan yang menyebarluaskan keburukan yang akhirnya kalau ini terus dilakukan bisa menyebabkan rasa ujub, rasa bangga diri, rasa sombong yang akhirnya apa? Menganggap remeh orang lain. Hati-hati. Padahal kita tahu dosa ujub, dosa menganggap remeh orang lain itu dosa warisan iblis. Dosanya iblis kan apa? Saat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam,
Iblis tidak mau karena menganggap apa? Ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada dia. Lebih baik dari siapa? Dari Nabi Adam alaihissalam. Mengapa iblis mengatakan lebih baik dari Nabi Adam? Karena dia beranggapan bahwa iblis diciptakan dari api yang dianggap oleh iblis itu lebih mulia, lebih baik, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah yang dianggap oleh iblis itu lebih rendah. Hati-hati. Kadang-kadang kita terseret dengan ini. Kalau orang nyebutnya gosip, digosok-gosok makin sip. Gosip enak memang lisan ini, maka ada kata-kata memang lidah tak berulang. Nikmat sekali kalau kita bicara. Kita kadang-kadang lebih senang membicarakan keburukan-keburukan orang lain daripada keburukan-keburukan kita sendiri. Ini ghibah. Padahal luar biasa dosa ghibah ini. Dan surah Al-Hujurat itu dikatakan apa? Bahwa Allah itu mengumpamakan seseorang yang ghibah itu bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Tidak terasa. Dan ghibah ini termasuk menghapus amal-amal ibadah. Tak terasa. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang muflis. Kalau kata Rasulullah itu, tahukah kalian siapa orang muflis? Siapa orang-orang yang bangkrut? Jadi muflis itu bangkrut. Ya. Jadi sahabat ditanya begitu, jawaban sahabat, semuanya orang yang muflis itu orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya dirham dan dinar dan dirham. Apa kata Rasulullah? Bukan. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang tidak punya harta, bukan orang yang tidak punya dinar dan dirham. Tapi apa? Orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu adalah mereka yang pada saat di dunia mereka membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, tetapi ternyata mereka mencela si fulan, menghina si fulan, mengejek si fulan, membicarakan aib-aib si fulan. Ini hati-hati. Dan inilah yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Orang-orang yang bangkrut. Kenapa? Nanti mereka akan dipertemukan. Jadi orang yang suka ghibah, yang suka ngomongin orang lain, yang bisa gosip-gosip ini. Nah ini hati-hati. Kenapa? Nanti saat di akhirat kelak dipertemukan mereka. Tatkala dipertemukan ini nanti apa? Mereka akan habis amal-amalnya. Hati-hati. Ada yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya apa? Ada ghibah, ada fitnah. Nah, ini hati-hati. Apa bedanya? Kalau ghibah tadi membicarakan orang lain, fakta, Pak ya, benar. Nah ini aib-aibnya ini. Padahal kita tidak tahu, bisa jadi mungkin orang tersebut mungkin sudah hijrah, mungkin dia sudah taubat, sudah berbuat baik kita lakukan, tapi masih kita mungkin aib-aibnya. Nah kalau fitnah ini menuduh orang lain berbuat kemaksiatan sementara dia tidak melakukannya. Hati-hati, dalam Al-Quran dikatakan al-fitnah itu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hati-hati. Dan banyak kalau kita melihat sirah, membaca sejarah, hancurnya, rusaknya pemerintahan Islam, itu banyak karena apa? Banyak dari fitnah. Peperangan terjadi antara sesama saudara muslim itu karena fitnah. Itu terjadi. Maka kenapa orang-orang yang biasa fitnah, mereka yang biasa melakukan ghibah, fitnah, dusta, ini digolongkan seperti orang-orang munafik. Dan munafik ini masuk ke dalam neraka yang paling dalam. Jadi hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jadi kita nggak usah mencela orang lain, lihat diri kita, masuk nggak kita di sini? Apa? Ila hadasa kadzaba. Apa
apabila berkata-kata dia berdusta. Ini, ya. Jadi dusta itu jadi kebiasaannya. Wa idza wa'ada akhrafa, dan apabila dia berjanji dia selalu ingkar. Jadi kalau nggak ingkar janji itu nggak asik. Jadi selalu kebiasaannya. Maka kadang-kadang hati-hati orang kalau nggak bicara insya Allah kadang nggak yakin. Besok datang ya insya Allah, mau saya insya Allah, insya Allah. Jadi seolah-olah kalau udah bilang insya Allah itu orang udah nggak yakin. Kenapa? Insya Allah jadi senjata. Kalau udah insya Allah nggak ada usaha saya. Udah pokoknya kalau udah bilang insya Allah nggak ada usaha. Kenapa? Kan sudah bilang insya Allah. Pada akhirnya mempermainkan perkataan yang benar, tetapi kita membuat itu sesuatu hal yang salah. Perkataannya benar insya Allah itu, tetapi kita mencari kebenaran dari perkataan insya Allah. Padahal insya Allah itu wajib. Dalam arti apa? Kita sebagai manusia, kita menyandarkan diri kepada Allah apa? Tatkala kita tidak bisa ataupun dalam uzur-uzur tertentu kita tidak bisa melaksanakan janji tersebut, kita tidak berdosa. Tetapi kita harus berusaha berikhtiar semaksimal mungkin untuk menepati janji-janji itu. Bukan menjadi pembenaran. Saya mau berjanji karena saya malu, nggak enak, saya nggak mau datang. Udahlah saya jawab aja insya Allah. Besok datangnya insya Allah. Padahal diri kita sengaja dari awal bilang saya nggak mau, saya nggak mau datang, saya nggak mau datang. Tapi tidak udah insya Allah ya insya Allah. Kalimat insya Allah menjadi pembenaran agar tidak berdosa. Hati-hati untuk mengingkari janji. Dikatakan lagi wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dan apabila dia diberi amanah, dipercaya, dia khianat. Hati-hati. Dan ini termasuk tanda-tanda munafik. Dan orang-orang yang munafik ini termasuk dalam kategori fi nari jahannam khalidina fiha abadan. Orang-orang munafik ini masuk ke dalam neraka jahanam itu selama-lamanya. Hati-hati. Pembahasan kita yang lalu kita pernah bahas ya. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab, ada yang dia dihisab dulu tetapi dia tidak melewati transit, tidak melewati neraka, dia dihisab ya. Ini masuk surga. Ada yang dia itu dihisab transit dulu karena dosa-dosanya banyak tapi tidak sampai kepada dosa-dosa kekafiran atau munafikan. Nah ini maka dia transit dulu. Di mana? Di neraka, tapi tidak kekal di neraka. Ada syafaat, ada pertolongan. Nah, yang bahaya itu yang orang-orang kafir, orang-orang munafik, yang mereka itu apa? Final jahannam khalidina fiha abadan. Orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang berbuat syirik. Nah ini, kalau dia sampai dengan akhir hayatnya, mereka itu tidak mau bertobat, mereka final jahannam khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Makanya tidak masih lisan ini dusta. Gimana Ustaz kalau seandainya dia bercerita bohong untuk membuat orang lain senang, orang lain tertawa, maksudnya bergembira, ya? Biar orang senang, tapi cerita-cerita lucu yang bohong-bohong. Ingat kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Celaka Rasulullah. Celaka. Siapa yang celaka? Orang yang bercerita kepada satu kaum tentang kisah-kisah bohong dengan maksud agar mereka tertawa. Jadi hati-hati. Tatkala kita tidak boleh, justru kita boleh dibenarkan, dianjurkan membuat orang lain bahagia, senang, tersenyum, itu dianjurkan, tetapi bukan dengan cerita-cerita bohong. Kemarin saya berangkat kemana? Sana, pada tak pernah berangkat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Ini maka hati-hati ya. Bahkan dikatakan ya, dalam hadis yang lain ya, apa? Rasulullah sesungguhnya ada seorang laki-laki yang dia itu masuk ke dalam neraka dan disiksa selama 40 tahun. Kenapa? Karena disebabkan oleh omongan sedagurau terhadap
masuk neraka 40 tahun karena senda gurau, karena kebohongan, karena kedustaan. Padahal kita tahu Pak, ya, siksa paling ringan pernah kita bahas, ya, siksa paling ringan di neraka masih ingat? Kita pakai sendalnya, terompahnya, ya, di neraka, sendal neraka. Seketika kita pakai terompah neraka itu, sendal neraka tersebut, lalu mendidihlah otak kita. Ini siksa paling ringan. Seandainya kena siksa yang itu paling ringan 40 tahun, seandainya, nggak bisa dibayangkan. Jangan sampai. Ini. Maka hati-hati. Memang namanya ghibah ini paling nikmat. Mungkin kita bisa terhindar dari fitnah, tapi ghibah ini yang bahaya. Bicara yang baik-baik. Ya, maka kalau mau membicarakan orang lain, bicara kebaikannya, boleh. Jangan bicarakan keburukannya. Begitu ada orang lain melihat, kayaknya mobil baru itu, bicara alhamdulillah, berarti rezekinya bertambah. Mudah-mudahan dia semakin soleh. Nah, nggak apa-apa bicara kebaikan itu. Ya, dan dia mobil baru lagi. Ngapain ya? Kayaknya nggak ada kerjaan. Dari golongan berapa dia kok bisa beli mobil lagi baru? Jangan-jangan. Tiba-tiba benar ada perintah Tuhan diperiksa KPK. Benar yang saya bilang ini. Ini hati-hati. Jangan sudah bicara keburukan orang lain. Apalagi kata Rasulullah, sahih hadisnya, hadis riwayat Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa kana yu'minu billahi, dia beriman kepada Allah wal yawmil akhir, dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik-baik, aw yasmut, atau lebih baik diam. Lebih baik diam. Jadi kalau kita tidak bisa bicara kebaikan, jangan bicara keburukan, lebih baik diam. Aw yasmut, diam saja. Itu menjaga lisan kita. Dan gimana orang di kantor satu teman pada bicarakan keburukan orang lain, aib-aib bicara itu paling enak gitu kan, kantor lagi istirahat apa, ya sudah, lebih baik diam. Kalau kita tidak bisa menyingkir dari tempat itu, tanggapi kebaikan saja, banyak bicara yang baik saja. Kalau kita bisa umpamanya mengalihkan pembicaraan menjadi pembicaraan yang baik, itu lebih bagus. Kalau belum mampu, ya lebih baik diam. Tanggapi kebaikannya saja. Biar nggak terlalu kaku banget gitu kan. Di kantor, di ruangan diam aja. Dia bicara tapi ada kebaikannya. Tanggapi seperlunya saja. Kan jelas, kalau amin kemungkaran, barang siapa dari satu kemungkaran, dari rupiah ini, ya, cegah dengan tanganmu, artinya kekuasaan. Kalau kita mampu, ya, ada orang bicara keburukan, kita punya kekuasaan di situ, rubah, nggak usah ngomong keburukan, kerja. Nah, ini kalau kita pimpinannya, ini yang ngomong itu pimpinan kita, masa kita bilang, bapak ini gosip aja, kerja, siap aja digeser. Nah, filmnya statik, nggak mampu kita dengan itu. Bagaimana? Ya familisan ini dengan lisan, nggak mampu dengan lisan, tapi kalau lebih dengan hati, ingkari kemaksiatan tersebut. Jangan kita ikut, ya di dalamnya, dalam arti kita membenarkan hal itu. Tapi ingat, itu adalah selama-lamanya iman. Zalika nafsul iman. Itu selama-lamanya iman. Berarti kalau kita masih ngambil posisi yang ketiga, ya tinggal kita bermuhasabah, berarti iman kita masih lemah. Nggak usah nyalain orang lain. Gara-gara saya berteman dengan dia tuh, saya jadi begini. Jangan salahkan diri kita. Hati-hati dengan ustaz ini. Jangan pernah meremehkan, ini kan dosa kecil, nggak apa-apa. Ghibah itu dosa besar. Ya. Maka
Maka coba jangan sampai kita tidak berdusta. Jangan sampai kita berdusta. Hindari, jangan sampai kita berdusta. Coba maksiat lisan ini hindari. Ini kan, mari jangan biasakan menganggap remeh dosa. Tema ini ada kan yang dalam 1 bulan ini tidak berdusta? Ada? Insya Allah. Atau dalam 1 pekan ini tidak berdusta? Ada? Insya Allah. Lupa. Tidak berdusta. Kalau ghibah ini kadang-kadang ya usahakan untuk kita tidak melakukan kedustaan ini. Saya pernah sampaikan dalam 1 forum, saya bilang pada saat saya isi materi, katakan, yuk terakhir di tengah-tengah itu saya katakan, yang forum ini saya bilang, yang dalam 1 pekan ini tidak berdusta angkat tangannya, tidak apa-apa, nggak ada yang mau angkat tangan, nggak berani. Saya bilang yang dalam waktu 3 hari ini tidak berdusta, angkat tangan, nggak ada yang mau angkat tangan. Yang dari pagi sampai dengan siang ini saya bilang, karena saya isinya siang, tidak berdusta, baru ada yang angkat tangan. Hati-hati. Maka kita coba, memang maksiat lisan ini bahaya. Ini untuk kita semua, jangan menyalahkan orang lain, tapi untuk kita sendiri. Yang selanjutnya termasuk maksiat lisan adalah sumpah palsu. Sumpah palsu. Kadang-kadang benar kita ngomong demi Allah, ya. Demi Allah. Jadi saya juga pengajar. Ada seorang siswa yang mudah benar mengucapkan demi Allah. Padahal kita tahu sebenarnya orang tersebut, anak tersebut itu tidak melakukan itu. Ya, dia kewajiban tanya, sudah sholat? Sudah sholat demi Allah. Padahal kita tahu dia belum sholat. Dengan entengnya demikian melakukan hal yang lain demi Allah. Hati-hati. Karena begitu dia sudah mengucapkan yang dikatakan sumpah itu kan, mengucapkan atas nama Allah, demi Allah atau wallahi, billahi, tallahi, demi Allah. Hati-hati, itu sumpah. Dan hati-hati, tatkala beda sumpah ini ada kafaratnya. Melanggar sumpah tak cuma sekedar astagfirullah, salat sunat taubat selesai. Tidak. Umpamanya saya dulu pernah melanggar sumpah, terus sudah taubat. Gimana taubatnya? Jadi saya salat sunat taubat, saya istighfar, minta ampun. Belum selesai, belum. Hati-hati, yang pernah melanggar sumpah. Demi Allah. Padahal ya hati-hati. Bagaimana caranya? Ada kafaratnya. Kafarat melanggar sumpah itu apa? Jadi tidak hanya sekedar dia istighfar, mohon ampun, ada yang membayar kafarat. Kafaratnya yang pertama itu apa? Memberi makan 10 fakir miskin dengan ukuran 1 mud. 1 mud itu dikonversi, ulama berbeda pendapat. Di dalam mazhab Syafi'i dikatakan kurang sekitar 544 gram. Ini kalau berarti setengah kiloan ya, setengah kilo lebih dikit ya. 10 orang fakir miskin. Atau ya, memberikan pakaian yang terbaik. Ini. Ya. Atau memerdekakan budak. Budak sekarang kayaknya nggak ada. Dulu di awal-awal Islam ya, karena datangnya Islam itu salah satunya juga untuk menghilangkan perbudakan, hapus perbudakan. Atau kalau nggak bisa lagi, nggak mampu, mau ngasih pakaian nggak ada uang, ya, dia mau ngasih makanan juga nggak ada uang, ya kan? Memerdekakan budak, cari budak nggak ada, adanya budak Palembang, ya. Budak Palembang yang bukan nggak masuk, ya. Ini, ada yang selanjutnya itu apa? Berpuasa 3 hari berturut-turut. Jadi kalau yang pernah sumpah palsu yang ya. Jadi nggak cuma istighfar saja, ingat saya pernah nggak ya ucap demi Allah, tapi saya melanggar sumpah. Hati.
ya sudah demi Allah, ya sudah berjanji bersumpah. Nah ini sumpah, maka hati. Lalu selanjutnya ya, itu maksiat lisan ya, adalah memaki atau suka mengutuk. Kalau bahasa sekarang sering membuli lah, sama ya, membuli orang lain, ya, nyumpahin orang lain. Ini masuk dalam kategori ini, ya. Maki-maki, membuli, ya, mengutuk, nyumpahin orang lain. Nah, ini hati-hati. Ini termasuk dalam maksiat lisan. Jadi hindari, ya, termasuk memberikan gelar-gelar yang buruk kepada orang lain. Jadi, mohon maaf, orangnya kecil, ya, terus ya hitam dan lain sebagainya. Oh banyak itu. Oh, karena dia kecil, pendek dan dipanggil dengan gelar yang buruk. Bocah umpamanya, dan lain sebagainya. Itu gelar-gelar yang buruk. Maka itu dosa. Dan itu termasuk maksiat lisan. Ustaz, orangnya nggak marah, orangnya senyum-senyum saja, umpamanya. Dikasih gelar-gelar yang buruk, walaupun orang dia happy aja kok dikasih gelar yang buruk. Tetap kita yang memberi gelar itu yang berdosa. Berilah gelar-gelar yang baik. Ya. Di kebiasaan Arab, tradisi Arab itu memang banyak memberi gelar, tapi gelar-gelar yang baik, bukan gelar-gelar yang buruk. Contoh, kita tahu salah satu ya periwayat hadis yang banyak itu, salah satunya kita tahu. Nah, ada Abu Hurairah. Nama aslinya bukan Abu Hurairah. Hurairah itu kan dari Hira, kucing. Karena beliau itu senang dengan kucing kecil, ya, senang sekali. Nah, jadi disebut Abu Hurairah, Hira, kucing. Bapaknya kucing kecil. Nah, banyak julukan-julukan yang lain. Maka dalam hal ini ya, berikan. Kalau memberikan julukan, ya julukan yang baik, bukan julukan yang buruk, apalagi sampai mengutuk, memaki, nyumpah-nyumpahin. Maka itu terus masuk maksiat lisan. Maka kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa beriman, ya dia ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ya falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik-baik atau diam. Ini hati-hati. Dan ini yang kadang-kadang kita sulit menjaganya, sulit. Kasihkan kalau sudah bicara itu kan terus kita bicara, kadang-kadang bicara keburukan orang lain. Kalau bicara kebaikan silakan, bagus. Malah itu mungkin bisa jadi motivasi bagi kita. Ada orang dermawan sekali, ya, rajin berinfak, ya, rajin bersedekah. Nah, kita bicara kebaikannya. Untuk apa? Untuk memotivasi. Untuk seandainya apa? Untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, justru itu lebih bagus. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu bagus. Ya. Membicarakan kebaikan orang lain untuk apa? Supaya orang lain juga termotivasi untuk berbuat baik, itu bagus. Malah dianjurkan. Yang tidak boleh adalah membicarakan keburukan orang lain. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari hal ini. Lisan itu luar biasa. Maka kenapa? Supaya terhindar dari hal yang demikian, ya, jaga lisan ini. Kenapa? Dianjurkan kita supaya dekatlah dengan orang-orang yang saleh. Kalau kita sering dekat-dekat dengan orang yang saleh ini bicaranya juga selalu yang baik. Kalau kita berbicara atau kita senang dengan orang-orang yang senang dengan lisan yang buruk, maka kita akan ikut dengan keburukan-keburukan mereka. Hati-hati. Kenapa kita dianjurkan untuk dekat-dekat dengan orang yang saleh, berteman dengan yang baik? Kenapa? Dalam hadis kita al-mar'u ala dini khalilihi falyaqul ahadukum ma yukhalil. Jadi seorang itu bagi kawan ya agamanya, makanya ada siapa kawannya tersebut. Jadi dia akan terbawa tatkala dia menjadikan orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak saleh itu sebagai sahabat-sahabatnya. Maka hati-hati.
berdekat-dekat berkumpulan dengan orang-orang yang saleh. Maka kembali hadirin jemaah sholat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu termasuk maksiat lisan yang lain apa? Katakan zihar. Apa itu zihar? Menyerupakan istri dengan mahram. Ini jadi apa contohnya begini? Menganggap istrinya itu diibaratkan seperti mahramnya, seperti ibunya. Kamu ini ibarat seperti ibu saya, dianggap seperti ibunya, dianggap seperti saudara perempuannya, menganggap seperti itu. Nah, ini maka itu termasuk zihar yang itu berdosa. Jadi menganggap seperti itu. Jadi hati-hati lisan, masih ada dalam lisan. Bahkan dikatakan juga sama seperti sumpah palsu, ada kafaratnya. Nggak sekedar istighfar. Apa kafaratnya? Orang yang menyerupakan istri dengan mahram, kita diibaratkan dengan mahram. Ini maka termasuk di sini adalah kafaratnya itu adalah dia memerdekakan budak. Tapi budak kan sekarang nggak ada. Maka dikatakan tadi, selain jika tidak ada memerdekakan budak, maka jika tidak mampu memberi makan 60 fakir miskin dengan masing-masing 1 mud. Nggak mampu juga. Sekarang nggak kuat saya cari ngasih makan 60 fakir miskin. Maka jika dia tidak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan. Nah ini dan termasuk istri merupakan istri dengan mahram dan lain sebagainya. Lalu para ulama mengatakan juga, ya, termasuk maksiat lisan, ya, dalam kitab Salam Taufik dibahas juga bahwa apa? Termasuk maksiat lisan yang lain adalah lahan. Apa itu lahan? Dengan sengaja membaca salah ketika kita membaca Al-Quran, sengaja agar dibuat lucu, dibuat untuk bersenda gurau, untuk agar orang lain tertawa, sengaja disalah-salahi. Kita tahu Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah. Maka tatkala sengaja kita membaca Al-Quran itu kita salah-salahkan untuk bersenda gurau, untuk membuat lucu agar orang lain juga ikut tertawa, hati-hati, ini lahan dan ini dosa. Karena nggak sengaja kita buat lucu, buat apa ayat-ayat Al-Quran, niatnya untuk menghibur, niatnya untuk supaya orang lain tertawa, tapi justru kita menistakan firman Allah. Jika itu dengan kesengajaan, itulah ya, sengaja membaca salah, sengaja membuat orang lain biar tertawa dan lain sebagainya dengan meremehkan firman Allah. Nah ini hati-hati, tahan ini. Karena tanpa sadar kita begitu tertawa dengan hal demikian, dengan kesalahan-kesalahan orang lain dan tidak menirukan kesalahan-kesalahan itu. Nah ini. Lalu selanjutnya termasuk maksiat lisan adalah ini mengakui atau menghubungkan nasab selain dari nasabnya, dari bapaknya, dari orang tuanya. Nah, ini hati-hati. Jadi nasab itu penting, Pak, nggak boleh main-main. Jadi kita mengakui yang bukan nasab kita. Keturunan bapak saya si fulan padahal bukan, ayah saya si fulan padahal bukan. Kita akui. Nah, ini dosa besar dan ini maksiat lisan kita. Maka Islam ini benar-benar menjaga nasab, menjaga keturunan. Ya, boleh kita mengakui yang bukan nasab. Sampai-sampai mohon maaf, dan pembahasan lain itu dibahas juga. Kalaupun ada anak itu yang dari kecil dirawat, diasuh, ya, diasuh oleh orang lain, itu tetap nasabnya nggak boleh ikut kepada orang tua yang mengasuh, itu dilarang. Karena anak angkat, ya, anak asuh gitu kan, dari bayi, dari kecil, ya,
itu tetap saja nasabnya itu harus kepada orang tua kandungnya. Tapi kadang-kadang mohon maaf, ada orang tua asuh itu ya, ada beberapa sebagian kadang-kadang mereka sengaja menyembunyikan nasab tersebut. Takut kalau nanti anak saya tahu bahwa dia bukan anaknya, dia pergi dari situ dan meninggalkannya. Ada nggak orang yang begitu, Pak? Ada. Ayah Pak, sengaja disembunyikan dia anak saya, maka binnya kepada nasab. Dan ini hati-hati mengucapkan demikian. Jadi harus tahu. Maka Pak, kalau bisa kita tuh punya ya bagan nasab kita. Masih ingat nggak Pak? Bapak ada nggak pernah bagan nasabnya itu sampai setidak-tidaknya 5 ke atas? Kalau bisa 7 turunan terus lebih itu lebih bagus. Kadang-kadang anak-anak sekarang lupa, nggak ngerti. Paling tahunya sampai batas nama dia sendiri, nama ayahnya, nama kakeknya. Di atas lagi orang tua kakeknya nggak tahu. Kalau Bapak tahu nggak? Lupa ya. Coba ditulis dulu. Jadi jelas tahu siapa. Saya coba, saya bangga itu saya coba. Ini silakan. Anak saya namanya Ahmad Hibatullah Al-Musyafa, binnya kepada saya Rasto Aliwo, binnya lagi kepada orang tua saya Sunandar, binnya lagi kepada orang tua dari kakeknya itu Ahmad, kepada binnya lagi Haji Abdurrahim, itu terus. Nah ini saya buat bagian itu. Saya tanya kepada orang tua saya, saya tanya kakek saya, saya tanya terus, siapa sih orang tuanya ini siapa? Nah, saya coba, saya tulis sendiri bagian itu ke atas. Penting. Nah, sekarang kadang-kadang ini dibuat remeh. Nggak tahu berapa, tahu siapa ayahnya udah, kakeknya, karena nama kakek aja lupa. Ya, jadi hati-hati jangan sampai menghubungkan nasab selain daripada ayahnya. Ini termasuk dalam maksiat lisan. Ya, kita nggak tahu. Kalau nggak tahu ya jelas saja tidak tahu. Nah ini, jangan sampai kita justru mengaku-ngaku. Ya, itu ayah saya, karena padahal bukan. Ya, ini hati. Selanjutnya, hadirin jemaah Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk maksiat lisan yang lainnya adalah memberikan nasihat, memberikan petuah, memberikan fatwa-fatwa yang ngawur. Nah, ini ya. Ini hati-hati. Enggak tahu, pura-pura tahu. Jadi siapapun, termasuk para ustadz, para kiai juga bisa kena ini. Malu untuk bilang tidak tahu, nanti dianggap itu aja kok nggak tahu. Jadi tinggal jamaah takut dan lain sebagainya apa? Ya sudah. Masih fatwa-fatwa yang aneh-aneh. Atau kita ya, ditanya orang itu nggak tahu, sok tahu, kasih fatwa-fatwa yang aneh. Dan ingat, tanda-tanda akhir zaman kata Rasulullah munculnya waibullah. Ini salah satunya siapa? Juga ini orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti, tapi dia itu memberikan fatwa-fatwa, memberikan ya sesuatu yang dia tidak paham. Ya, pemimpin-pemimpin yang bukan kapasitasnya, orang-orang yang tidak mengerti, tetapi dia akhirnya dia memberikan fatwa-fatwa, petua-petua yang sebenarnya dia tidak paham. Hati-hati. Tanda-tanda akhir zaman muncul wahai Allah sudah ada belum saat ini? Sepertinya sudah muncul ya, bermunculan sepertinya. Hati-hati. Banyak orang seperti itu. Jarang padahal dia nggak ngerti dan apa yang diungkapkannya salah. Dan celakanya petuah-petuah salah dari orang bodoh itu diikuti oleh orang-orang bodoh yang lainnya. Akhirnya bubar semuanya. Bubar. Nggak apa-apa. Apa? Nanti dulu. Jilbab itu nggak wajib.
Ada orang-orang yang begitu kan? Yang penting jilbab itu hatinya. Hati-hati. Semua agama benar. Yang penting bagaimana terserah kalau dia taat kepada aturannya masing-masing, ya silahkan. Ini hati-hati. Itu kalimat masih saya pernah bahas di sini. Semua agama benar menurut pengikutnya masing-masing. Ya, silahkan, itu memang benar menurut pengikutnya masing-masing. Kita tidak boleh masuk ke ranah itu karena lakum dinukum wali jadi untuk agamamu, untuk agamaku. Silahkan. Kita tidak boleh campur, ya, terlalu dalam campur urusan agama-agama lain. Karena ada di sana lakum dinukum wali jadi. Tetapi kita menganggap bahwa agama seseorang, agama yang kita anut itu agama yang paling benar, itu keyakinan. Tanpa harus menghina, tanpa harus mencela orang-orang yang berbeda akidah dengan kita. Dan dilarang menghina ataupun mencela orang-orang yang berbeda akidah dengan kita. Dosa itu. Termasuk untuk menghina seseorang, ya, itu adalah termasuk maksiat lisan. Nah, ini. Maka hati-hati memberi petua, memberi nasihat yang ngawur, nasihat yang tidak benar. Maka hati-hati. Nah, ini bisa menyebabkan apa? Menyebabkan dosa-dosa yang besar. Itu dosa-dosa yang besar. Jadi jangan sampai kita melakukan itu. Jadi bagaimana kalau ditanya? Jadi kalau memang kita tahu, jawab. Kalau tidak tahu, ya katakan tidak tahu. Ulama-ulama salaf itu tidak malu, Pak, kalau mengatakan bahwa saya tidak tahu. Kadang-kadang hari ini banyak orang yang kadang-kadang malu kalau ditanya jawab tidak tahu. Jadi bukan kapasitasnya, dia mau ngomong terus. Hati-hati hari ini. Maka banyak orang-orang tersesat karena demikian, karena maksiat ini. Termasuk dalam hal ini memberikan petua tanpa pengetahuan. Maka kenapa Allah perintahkan kita untuk bertanya kepada orang-orang yang paham? Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada siapa ahla dzikri? Ulama-ulama, orang-orang yang paham. Manakala apa? Manakala kita belum paham. Jadi kalau kita belum paham, bertanyalah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ulama, dan ulama itu terbagi dua. Ada ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi yang memang mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Ada ulama su', ulama yang jelek, ulama yang buruk. Ikutilah ulama-ulama yang warasatul anbiya. Ini bertanya, tanyalah kepada mereka. Nah, begitu kita sudah bertanya, kita tahu, silakan kita sampaikan. Jika ada orang bertanya, kita tahu, sampaikan. Setelah kita tahu kebenaran-kebenarannya. Ini. Kenapa hati-hati dengan dosa-dosa jariah? Ada dosa-dosa jariah? Ada. Sama seperti peninggalan Adam, terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya apa? Ada amal jariah. Jadi kan ada ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, kan anak yang bermanfaat itu bagus ya. Sedekah jariah itu bagus. Hati-hati, dosa jariah juga ada. Apa? Dia melakukan, dia memberikan petuah-petuah, memberikan satu hal keburukan-keburukan, lalu diikuti oleh orang lain. Ini hati-hati. Main-main. Kita ngomong, kita sampaikan, padahal itu satu keburukan, diikuti oleh orang lain. Itu saja dia. Maka lebih baik kalau memang tidak tahu, katakanlah tidak tahu. Kalau dia tahu, sampaikan kebenaran itu. Ada jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena benar yang dikatakan Rasulullah tadi, yakini dan amalkan. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang benar atau lebih baik di diam. Lalu selanjutnya termasuk maksiat lisan yang lain. Maksiat lisan yang lain adalah itu menghukumi selain daripada hukum Allah.
nggak perlu hukum Al-Quran, hukum itu Islam itu sudah ketinggalan zaman. Auzubillah semua. Ya seperti pada dalil jelas dalam surah Al-Maidah dikatakan wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dan siapa yang tidak mau berhukum atas hukum Allah, katakan fa ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Tahu Pak orang fasik? Orang fasik itu orang yang dia itu ya, tahu itu sesuatu kesalahan, itu satu kemaksiatan, dia tetap lakukan. Nah, apa-apa dikit kok. Ya, ini bukan judi, ini hadiahan. Ya, di Piala Dunia. Ya kan? Yuk, yang menang, yang kalah, terakhir. Nah, ya. Kan bawa uang sana, hati. Ya, saya punya Arab Saudi, Arab Saudi bisa menangkan. Banyak orang masuk sujud syukur ya tadi kan. Ya, menyaksikannya bagus, bukan apa-apa, ini rumah itu boleh-boleh saja. Tetapi begitu kita ada di sana, ya, melakukan kemaksiatan. Maka termasuk menghukumi ya, selain dengan hukum Allah ini menganggap hukum Islam itu sudah ketinggalan zaman, sekarang harus berhukum-hukum yang sesuai dengan kearifan lokal. Bahasanya kan seperti itu, kearifan lokal. Hati-hati. Jadi seolah-olah Islam itu nggak rahmatan lil alamin, padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Kita akui jelas, kita sepakati bahwa ya, adat itu bisa dipakai selagi tidak bertentangan dengan syariat. Jadi adat bisa dipakai selagi tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan, harus kita katakan ini tidak boleh, ini yang boleh. Sama, enggak harus berpaham. Ada yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghukumi, berhukum atas hukum Allah itu wajib. Ya, ini jangan lisan-lisan kita menyampaikan. Lalu selanjutnya, termasuk maksiat lisan yang lain adalah apa? Meratapi mayit. Nah, ini meratapi mayit itu maksiat lisan. Ratapan, menangis, ya, anaknya meninggal dunia, orang yang dicintainya meninggal dunia, menangis, meraung-raung. Bukan tidak boleh menangis, menangis boleh, tetapi meratap, beda menangis, ya, beda. Dengan kalau Rasulullah juga meninggal istri tercintanya Khadijah, dia bersedih, tapi tidak meratap. Bahkan meninggal pamannya Abu Thalib, yang sampai pada saat ya, meninggal Abu Thalib itu belum mengucapkan syahadatain. Rasul bersedih, tapi tidak meratap. Nah, beda. Ya, kita ini manusia ini punya akal, punya nafsu. Ya, fitrahnya kalau ada seseorang yang kita cintai, ya, itu meninggal dunia, fitrahnya itu memang bersedih. Kalau nggak bersedih malah aneh. Tetapi bukan meratap. Meratap ini kan tanda tidak ikhlas, tanda ya, bahkan mayat itu tersakiti karena apa? Karena ratapan-ratapan. Suami meninggal, istri meratap, nangis meraung-raung. Tapi jarang ada istri meninggal, suami meratap, gitu ya. Ada ya, meraung-raung itu istri. Kalau suami meninggal kan istri meratap, iya. Ini ada juga insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan meratapi mayit ini termasuk ya adalah maksiat lisan. Maka bersedih sewajarnya. Bersedih sewajarnya, lakukan sesuai dengan ajaran-ajaran ada tuntunannya dari Allah dan Rasul dan para ulama, salafus saleh. Ini sesuai. Tidak dengan ratapan-ratapan. Lalu termasuk maksiat lisan yang lain adalah apa? Menyimpan sesuatu ilmu yang wajib sementara
dia itu mengerti dan ada orang yang memintanya, tapi dia sengaja dia sembunyikan. Dia tahu ilmunya. Ada orang memintanya untuk apa? Diminta diajarkan ilmu tersebut. Tapi dia sengaja menyembunyikan ilmu tersebut. Saya belajar ini susah. Kamu belajar sama saya. Sana belajar sendiri sana. Padahal itu satu ilmu yang wajib, yang memang fardu ain, ya, yang memang harus sampaikan. Ya. Ilmu yang memang wajib, bukan sesuatu yang mubah saja, tapi yang memang wajib. Dia sengaja sembunyikan. Itu padahal ada orang yang ingin mengetahui tersebut dan dia mampu untuk memberikannya, maka itu termasuk maksiat Islam. Ada orang bertanya, ya, ingin tahu suatu fatwa, ya, dia mampu untuk berfatwa, dia diam saja, dia sembunyikan. Dan gimana itu hukumnya? Saya nggak ngerti ini. Ini seperti ini, kita diam aja. Nggak tahu lah, tanya saja sama orang lain. Kelihatannya remeh, ya. Kelihatannya remeh. Saya beberapa ya sekitar seminggu 2 minggu yang lalu dari jamaah ada seseorang yang konsultasi. Jadi dia tanya begini terkait dengan waris. Katanya, gimana nih, orang tua saya sudah meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia, punya anak, keluarganya itu ada 3 anaknya. Sudah meninggal, ayahnya sudah lama, lebih dari sekian tahun, ya beberapa tahun. Lalu ternyata ibunya ini ingin menikah lagi. Dia bertanya tentang apa? Sementara warisan ini belum diberikan. Warisan belum diberikan. Nah, calon suaminya ini, calon suami ibunya ini, dia ini ingin menempati rumah peninggalan ayahnya yang sudah meninggal dunia. Berarti dia di situ kan akhirnya hartanya akan bercampur dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya di situ nanti kebun-kebun dan lain sebagainya. Ini bagaimana hukumnya? Apakah waris itu harus dibagikan dulu atau tidak? Ini konsultasi yang seperti dan ini penting. Sungguh katanya, saya bertanya demikian bukan karena kami ini ingin menguasai harta tersebut, tidak, tapi kami kasihan dengan orang tua kami kalau dia berdosa hanya gara-gara hal ini. Karena anak-anaknya sudah ada yang bekerja, 2 sudah bekerja, yang 1 yang masih sekolah. Kita kalau tahu ya kita sampaikan, ini hukumnya seperti apa dan sebagainya. Ini maka penting bagi kita. Jangan menyembunyikan jika kita tidak tahu. Ditanya, jangan sampai menyimpan sesuatu yang wajib kita sampaikan. Dan sementara ada orang yang ingin tahu tersebut, kita menyembunyikan. Yang terakhir adalah salah satu maksiat lisan adalah dengan sengaja kita tidak mau menjawab salah. Dengan hukum asal mengucapkan salam adalah sunnah. Mengucap salam itu sunnah. Bertemu seseorang muslim sesama muslim itu sunnahnya adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum, jawab dengan yang terbaik. Waalaikumsalam. Atau jawab lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hukum asal mengucapkannya adalah sunnah yang mengucapkan, tapi hukum menjawab salam wajib. Tatkala ada seseorang dengan sengaja dia tidak mau jawab salam sesama saudara muslimnya, dia nggak mau jawab, maka itu termasuk maksiat lisan berdosa. Gara-gara kemarin habis nggak enakan, ribut, ya kan, umpamanya teguran, dia masih kesel dengan kawannya. Ketemu kawannya di jalan, kawannya ini ngajak ucap salam, assalamualaikum saudaraku. Dia diem aja, kamu jawab, masih kesel. Maka hati-hati, dosa. Iya.
Dalam hati gimana? Gak boleh. Iya. Nah, saya jawab dalam hati itu nggak bisa. Ucapan lisan. Jadi manusia ini menilai hukum yang zahir-zahir, menghukumi yang zahir-zahir. Kecuali urusan batin itu urusan Allah, ya. Urusan yang gaib itu urusan Allah, ya. Hati ini kan gaib, nggak ngerti kita, ya. Katakan layak aku tidak ada yang mengetahui man siapapun fis samawati wal ardi langit dan bumi ala ghaib satu perkara gaib illa Allah kecuali Allah. Tapi kalau masalah lisan ini kan zahir, sangat zahir, satu yang memang kita jawab, ya harus jawab. Kita masih kesel jawabnya dalam hati, nggak boleh. Assalamualaikum, wajib kita jawab waalaikumsalam. Itu sama saudara muslim. Gimana kalau seandainya yang ucapkan salam itu bukan orang muslim, yang berbeda kita dengan kita kan ada, gitu Pak ya? Ada nggak? Ada. Mereka niat baik, mereka berniat baik, kita prasangka baik, mereka ingin menghargai. Tapi dalam Islam menjawabnya, dan ini aturan dalam Islam, cukup dengan jawaban kalau ada yang berbeda. Tidak mereka mengucapkan assalamualaikum, jawab kita cukup waalaikum. Waalaikum. Jadi tidak perlu dengan kalimat yang lengkap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini karena memang doa dan terkait dengan doa dan syariat dalam hukum kita bisa maka berdoa mendoakan dalam hal ini sesama muslim. Salam itu termasuk doa. Jadi nggak boleh juga seandainya dalam akidah kita dalam syariat kita itu kalaupun ada orang yang berbeda akidah dengan kita, supaya meninggal dunia, dianjurkannya cukup bentuk toleransinya ikut berbela sungkawa saja itu toleransinya, itu dianjurkan. Artinya kalau ada dan itu dicontohkan oleh Rasulullah untuk ada seorang Yahudi, beliau melihat ada iring-iringan jenazah Yahudi, beliau berdiri tanda bentuk toleransinya itu. Tapi tidak dengan didoakan semoga mereka dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan masuk surga. Nah itu nggak boleh. Nah cukup. Maka sama dalam hal salam ini cukup dengan waalaikum saja. Hadirin yang Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang terakhir. Jadi ingat ya menjawab salam hukumnya wajib. Ini. Seperti apa? Ya, tatkala salamnya bagaimana? Tatkala memang dia menjawab salam di satu majelis kita, gitu ya. Menjawab salam di majelis. Kalau gimana kalau Ustaz itu saya lihatnya di televisi, ya nggak wajib, ya. Nah, itu kan. Atau mungkin gimana? Apakah sudah gugur kewajiban? Itu rombongan, ya. Ada orang lewat, ya. Lalu kita satu rombongan di situ. Seseorang ini mengucapkan salam untuk orang banyak. Apakah kewajiban itu menjawab semuanya atau cukup salah satunya saja? Jadi sepakat ulama muapan gugur kewajiban tatkala dan rombongan itu salah satunya saja sudah ada yang menjawabnya. Jadi ada 5 orang ketemu, nah 1 orang jadi ada yang mengucapkan assalamualaikum, jadi berapa kali kalimatnya harus jawab waalaikumsalam. Cukup wakil salah satu itu sudah gugur. Ya nggak boleh kalau diem semuanya. Assalamualaikum, dia. Kemudian, maka dosa siapa ya? Dosa semuanya yang nggak jawab. Lima-limanya ya lima-lima. Wallahu mudah-mudahan sedikit ini ya, bisa bermanfaat dan yang terpenting adalah bagaimana amal. Hati-hati dengan lisan. Ya, hati-hati dengan lisan. Maksud lisan ini luar biasa. Ya. Bagaimana kita coba untuk menghindarinya. Ya. Kita coba beristighfar, banyak hindari dengan kemaksiatan lisan agar kita tidak terjerumus ke dalam lembah neraka. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan satu sebelum kita sholat isya, saya ada waktu. Cukup? Ada. Oh iya, silakan. Bukan pertanyaan tapi kata-kata cerita. Iya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz berkaitan dengan asam. Baik. Sampai sekarang ini
Di hati saya rasanya merasa bersalah itu, karena pada waktu itu saya menuliskan ijazah seorang anak setelah lulus dari SD. Nama orang tuanya bukan yang saya tuliskan. Itu saya ketahui setelah sekian tahun berlalu. Karena anak ini dari bayi dipiara oleh kakeknya setelah orang tuanya meninggal. Karena anak ini saya tidak tahu persis, orang tuanya kan berada di Jakarta, sementara kakeknya ada di Palembang. Saya tidak tahu persis karena pada waktu pendaftaran dia namanya bukan Hartono, bapaknya dia namanya Hartono, tapi di situ saya tuliskan Sumiharjo, nama kakeknya. Karena saya tidak tahu persis, maklum pada waktu itu namanya orang kan tidak sama, jadi waktu mendaftarkan tidak menggunakan akte gitu ya, cuma sekedar ditulis tangan gitulah pakai kertas. Itu setelah saya ketahui bahwa nama asli orang tuanya itu Hartono, sementara nama anak itu yang dipiara oleh kakeknya itu Rudi. Jadi anak itu saya tulis namanya Rudi Hartono, padahal Hartono ini adalah nama ayahnya asli, nama ayahnya kandung. Nah di situ bin anak itu Rudi Hartono bin Sumiharjo, padahal seharusnya kan Rudi bin Hartono gitu, bukan Rudi Hartono bin Sumiharjo. Itu orang tua perempuan ibunya setelah sekian tahun tahu, Pak Ustadz, itu datang dan menuntut dengan saya, karena dikhawatirkan ke depannya nanti kita tidak tahu nasib anak. Katanya Pak, nanti anak ini selama-lamanya bin Sumiharjo kalau nggak dirubah gitu. Saya jawab dengan tegas karena pada waktu itu tidak ada keterangan selain keterangan dari kakeknya. Setahu saya nama bapaknya ya nama kakeknya ini. Nah, sampai sekarang ini saya merasa apakah saya dosa tak seperti itu tak? Gitu, karena tadi berhati-hati gitu di dalam hal asal gitu kan ya. Terus nanti kalau dia di sana pergi haji atau umroh kan nama orang tuanya tetap Sumiharjo, padahal nama aslinya Hartono. Mohon penjelasan. Iya. Jadi terkait dengan ya kesalahan. Sesungguhnya Allah itu Ghafurur Rahim. Pahami bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini benar. Dan Allah tidak pernah menghukumi sesuatu yang memang hambanya melakukan kesalahan karena benar-benar ketidaktahuannya, karena tidak tahu, karena tidak sadar. Nah ini Allah tidak menghukum itu. Dan memang berbeda zaman dahulu sama zaman sekarang. Zaman sekarang itu sudah pakai kakak dan lain sebagainya. Ini zaman dahulu kadang-kadang kita nanya sama kakek kita atau siapa itu, orang-orang itu kita tanya lahirnya kapan. Mereka ada bingung lahirnya kapan. Cari peristiwa yang pada saat itu biasanya ada sesuatu yang besar itu. Oh saya lahirnya pada saat itu dulu gunung baru meletus umpama. Oh pada saat dulu ini pemberontakan PKI. Nah itu biasanya begitu. Jadi mereka kadang-kadang tanggal tahun-tahun itu karena tidak tahu. Kadang-kadang sama. Akhirnya begitu masuk ke ijazah kadang-kadang main kira-kira seperti itu. Ini hal-hal demikian. Kesalahan-kesalahan yang sifatnya tidak karena ketidaktahuan, karena kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja itu Allah maafkan. Ini. Jadi bukan karena sengaja. Yang disengaja itu kalau sengaja, umpamanya tadi kalau sumpah sengaja sumpah palsu, sengaja itu melakukan itu lain. Atau zihar tadi ya menyerupakan istri dengan mahram, itu kan ada kafaratnya, itu beda. Nah ini itu sengaja.
Tapi hal-hal demikian karena memang tidak tahu, dan saya yakin Bapak saat masih bertugas dulu ya itu kan tidak, karena memang ketidaktahuan ya, karena ketidaktahuan tidak ada info pada saat di zaman itu seperti itu, mungkin bahkan si kakek itu tidak memberitahukan sepertinya kan kalau kayak ini bukan ini cucu saya gitu kan, itu tidak hal-hal demikian, maka dia diampuni. Nah ini tidak apa-apa. Selanjutnya terkait dengan masalah-masalah hukum. Nah, ini hukum masalah teknis, hukum yang sifatnya bukan hukum agama, tapi hukum-hukum negara. Nah, ini yang terkait nanti kan kalau memang berbeda ijazah, ya, ijazah awal ya SD, ke SMP, ke SMA itu beda, itu akan bermasalah memang terkait dengan hukum negara. Maka kadang-kadang ini gimana? Memang yang lebih baik memang disamakan, artinya apa? Dirubah. Ada setidak-tidaknya ada penjelasan. Pak, saya pernah terjadi ini, saya sendiri, ya, saat mengurus paspor, pada saat ingin berangkat ke tanah suci, itu, jadi yang pertama kali saat awal dulu, jadi perbedaannya di akta, nama Ali Wibowo itu di akte kelahiran. Itu Ari Wibowo itu di nyambung, disambung ya, bukan Ari Wibowo, dari Ari Wibowo. Lalu di ijazah juga sama, sambung semua, jadi nggak ada perbedaan semua. Di akte kelahiran, di ijazah SD, SMP, SMA, semua sampai sarjana itu nyambung, nggak ada kesalahan. Di KTP Ari dipisah, Ari dan Wibowo, jadi terpisah. Itu jadi masalah, ada spasi. Ini kok beda KTP sama ini. Akhirnya nggak bisa ini. Terus gimana? Masa suruh merubah ijazah kan nggak mungkin. Akhirnya buat pernyataan, materai, jelas bahwa yang benar yang mana. Selesai. Ini memang itu masalah hukum negara, memang seperti itu. Dan ada hal-hal yang demikian itu yang jadi bermasalah. Tapi kalau gimana? Kalau ada hujat ya, buat aja surat pernyataan di dinas atau apa, jika memang orang tuanya mau mengurus itu, silakan. Tapi ada juga kawan saya yang nama di ijazahnya sudah salah, ya. Akhirnya apa? Ya karena nggak mau merepotin, akhirnya sudah diteruskan aja, gitu. Tapi bukan terkait dengan nasab, ejaan biasanya. Ejaannya salah, jadi kalau sudah terlanjur, mengurus susah, udahlah samain aja terus itu ada. Buat saya seperti itu. Itu karena terkait nanti memang urusan-urusan hal-hal yang sifatnya ya kenegaraan ya, kemaslahatan bernegara itu kan, itu sebenarnya kesalahan. Tapi kalau masalah agama tadi terkait itu tidak berdosa Pak. Terus tidak ada kafaratnya insyaallah. Alhamdulillah. Kalau itu gini tuh. Dari di sampai SMA karena dia melanjutkan sekolahnya kan di Jakarta. Jadi diketahui oleh orang tuanya itu setelah dia lulus dari SMP. Dari SD nggak peduli dia tahunya nyambung gitu. Baru setelah di SMP dia buka ketahuan di Hartono itu bin Sugiarjo, padahal nama orang tuanya ini. Nah ini dia SMP nggak peduli karena berdasarkan ijazah SD. Nah, itu kan jadi bahan pikiran, ini anak ini terus nanti kalau misalnya dia nyambung ke SMA atau dia kuliah, berarti terus nama ini kalau orang tuanya tidak terima. Jadi bisa dia ubah, bisa atau dia biarkan itu, tapi tetap dia mengakui secara lisannya bahwa nama orang tua saya ya yang asli adalah Hartono tadi. Hartono. Tapi yang dilarang itu tatkala dia mengakui menghubungkan nasab selain bapaknya. Jadi enggak, nama bapak saya si Fulan, padahal bukan. Itu kalau dia mengakui itu berarti yang berdosa. Itu karena kesalahan. Jadi bisa saja sekarang dengan diubah karena memang mengubah ijazah itu luar biasa sulit sekarang, sulit ya. Tapi ya bisa saja, bisa hal kemudian atau dibuat surat keterangan pun bisa sekarang. Mungkin bisa saja waktu suruh ya, masih ada waktu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat.
Dan seperti anak-anak saya sering sampaikan bahwa ya ilmu yang sedikit tetapi dibarengi dengan amal itu lebih bermanfaat daripada banyaknya ilmu tapi tidak dibarengi dengan amal. Teori kita banyak, ya, tahu hukumnya tapi nggak pernah kita jalankan. Hati-hati, ini saya sampaikan dan sampai kita menjadi orang-orang yang di dalam Al-Quran dikatakan kabur makna, ya, orang-orang yang memang mengerti, paham tapi kita tidak lakukan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah. Bahkan kita sembunyikan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah subhanallah. Karena kita tidak termasuk yang demikian. Walaupun ilmu kita yang sedikit, tapi kita coba untuk fattaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu kalian dan coba ilmu sedikit amalkan, ilmu sedikit amalkan. Mudah-mudahan kita tidak hanya dipertemukan di sini, tidak hanya dikumpulkan di sini, tapi Allah kumpulkan kita bersama-sama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan pada proses pun. Mudah-mudahan untuk sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa